Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di konten AADT atau Ada Apa Dengan Twitter. Pada video kali ini kita bakal ngebahas lagi dong trending-trending yang ada di Twitter. Dari Jogja dulu ya. Oh ya, sebelum kita bahas, buat yang belum subscribe channel ini, kalian bisa tekan tombol subscribe dan aktifin bel notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, di trending pertama ada Jogja yang terkenal karena yang pertama ada lampu merah. Yang paling nyaman di Jogja itu bisa nonton sinetron teman-teman. Jadi buat kalian anak Jogja yang lampu merahnya ada TV-nya kayak tadi, mungkin bisa sharing ke kita yang anak-anak di luar Jogja. Selanjutnya dari tweet coklat, mending kangen Jogja apa kangen dia ya. Ya ampun, halo mbak, halo. Kita lanjut lagi. Di Jogja itu jam segini emang enaknya masih keruntelan. Keruntelan tuh mungkin bahasanya tuh kayak masih tidur ya, masih selimutan gitu. Keruntelan namanya. Baru tahu deh bahasa keruntelan. Tuh ya, selanjutnya banyak penginapan di Jogja itu yang bagus-bagus nih buat kalian yang mau liburan. Siapa tahu after corona nanti mau ke Jogja. Tuh dari tweetnya Fa. Tuh kan gambarnya udah keren teman-teman. Jadi nanti buat kalian yang mau liburan ke Jogja, ya tidak bukan promosi, tapi memang kalau di Red Doors itu emang bagus-bagus penginapannya, walaupun sedikit mahal. Nah ini ada kenangan dari Pramex. Pramex tuh stasiun kereta api yang ada di Jogja, karena beritanya seperti itu. Mungkin nanti kalau saya salah habis maklumi, karena saya bukan asli orang Jogja, jadi mohon maklum. Di sini intinya itu banyak orang yang membagi kenangannya selama di Jogja, atau ya pengen ke Jogja atau liburan di Jogja. Intinya seputar itu teman-teman. Tuh, ini rindu pemandangan di Jogja. Jogja itu memang kota istimewa, bahkan sampai ada lagunya. Jogja, Jogja, kota istimewa. Ya itu tadi beberapa trending tentang Jogja. Kita lanjut ke trending jaga Jokowi, jaga presiden kita. Jaga Jokowi, seharusnya beliau yang menjaga rakyatnya. Beliau juga manusia teman-teman, jadi mohon maklum saja kalau presiden kita sedang capek mungkin dengan corona. Kita hanya bisa berdoa yang terbaik buat pemimpin kita. Respect Pak Jokowi. Terus ini ada yang aneh di sini, antara Kemen BUMN dan Kemen QRI tidak sama dalam menyajikan data hutang. Ini cukup gimana ya? Juga mengherankan, kenapa bisa terjadi perbedaan? Apakah tidak ada koordinasi yang baik antara Kemenq dan Kemen BUMN? Apakah saking besarnya angka makanya mereka sampai berbeda pendapat? Atau mungkin besarnya angka uang hutang itu menjadikan mereka itu gegabah menentukan angka pastinya? Kita tidak tahu, yaitu urusan mereka, kaum penguasa elit Indonesia di atas sana. Kita cuma bisa ya berdoa semoga tidak terjadi hutang yang lebih besar supaya negeri ini semakin makmur. Lanjut. Apa ini? Tadi kita belum baca, sekilas langsung klik ya teman-teman. Bentar, ini agak nge-lag. Merasa mendapat rekomendasi. Oh, ini tentang itu, pengangkatan perwira TNI aktif yang diangkat oleh Erick Thohir sebagai sebagai petinggi BUMN. Tuh Arya Sinulinga namanya teman-teman.
Jadi Erick Thohir itu diduga tidak sejalan dengan nawacitanya presiden karena dia tuh mengangkat perwira TNI yang masih aktif, dan itu bertentangan dong dengan semangat reformasinya kita yang dulu kan ada namanya Dwi Fungsi ABRI. Semenjak reformasi itu Dwi Fungsi ABRI dihapuskan, tapi ini sama Erick Thohir malah mengangkat pegawai dari TNI aktifnya ini tuh, malah diangkat sebagai nggak petinggi BUMN, intinya jabatan dalam BUMN ya. Tuh perwira aktif TNI Polri kok bisa jadi pejabat di BUMN? Bukankah itu melanggar UU? Kalian bisa berpendapat sendiri ini bertentangan dengan reformasi atau tidak. Menurut aku sih bertentangan banget teman-teman, soalnya jiwa reformasi itu adalah jiwa dimana kita tuh ya menuntut tidak adanya peran aktif ABRI dalam pemerintahan. Soalnya itu sama aja kita mengembalikan Dwi Fungsi ABRI, teman-teman. Kita beralih aja ke Aceh. Ada apa di Aceh? Nah, di Aceh ini kabarnya ada 94 pengungsi Rohingya yang diselamatkan nelayan Aceh. Mereka terombang-ambing di laut beberapa hari sebelum warga mendesak mereka dibawa ke darat. Mereka itu ditolak di Malaysia, di mana-mana ditolak, hanya Aceh yang mau diterima. Oke, ini menarik. Jadi kabarnya ada beberapa pengungsi Rohingya, ada 94 orang yang terdampar atau terombang-ambing di laut Aceh. Kemudian mereka ditolong nelayan. Sebelumnya pemerintahnya itu pun ibaratnya kayak nahan-nahan supaya tidak diselamatkan, tapi nelayan Aceh ini dengan jiwa kemanusiaan mereka yang tinggi, mereka tetap kekeh untuk menolong beberapa pengungsi Rohingya tersebut. Respect buat orang Aceh, respect buat nelayan di negeri Serambi Mekah yang telah menolong pengungsi Rohingya. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan Tuhan Yang Maha Esa ya. Tuh sampai ada meme tuh di pemerintah kita sendiri awalnya menolak, terus dari Malaysia, Thailand, Laos ditolak, akhirnya diselamatkan oleh nelayan Indonesia, nelayan Aceh tepatnya. Tuh dari Hilmi Ferdausi, terima kasih saudara sebangsaku tercinta warga Aceh. Buat kalian yang penasaran, kalian nanti bisa searching beritanya, dan nanti aku bakal nyantumin juga beritanya di deskripsi kalau kalian mau lihat. Tuh bahkan pemerintah daerah pun sempat menolak, ya ampun, pengungsi Rohingya sangat kasihan sekali terombang-ambing di laut. Beruntung kita masih memiliki nelayan-nelayan yang baik dan mengajarkan ke kita arti dari Pancasila itu sendiri, yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Tuh sampai marah-marah deh guys. Hanya di Aceh mereka diterima. Respect pak, respect. Tuh berbagai pujian datang. Oke, di sini banyak banget pujian yang dilayangkan kepada nelayan Aceh karena sudah menolong pengungsi Rohingya ya. Kita lanjut ke trending yang baru nih ada trending baru, pemuda Pancasila. Kita klik aja pemuda Pancasila. Kira-kira trending apa ya? Kok masih Aceh? Kita scroll ke bawah. Oh, ternyata pemuda Pancasila yang menolak RUU HIP ya. Nah nih mereka menolak RUU HIP yang akan dikeluarkan karena itu menurut mereka tuh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, teman-teman. Terus ini ada juga berita intoleransi, yaitu pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun. Terus ada juga nih yang ngupload
pidato dari Soekarno ya pada zaman dulu. Kita baca aja nih pidatonya. Oh, intinya tuh pidato ini tuh tentang gitu, kutipan ini tentang Pancasila yang bisa dikerucutkan menjadi Trisila ataupun Ekasila. Tapi mungkin banyak dari sebagian masyarakat kita yang nggak setuju aja gitu kalau Pancasila diganti, karena kan kita udah berpancasila tuh dari lama banget, dari ibaratnya kayak susah kalau tiba-tiba diganti gitu. Jadi makanya banyak yang tidak setuju kenapa Pancasila itu diganti ke Trisila atau Ekasila. Kita tunggu kelanjutannya aja gimana selanjutnya Pancasila ini, apakah diganti atau tidak. Kalau aku sendiri sih maunya tidak diganti ya, karena Pancasila tuh ibaratnya udah kayak jiwa masyarakat Indonesia. Terus kita lanjut lagi tuh, baju pemuda Pancasila tuh keren ya teman-teman, oranye, hitam dan bercorak-corak seperti Tentara Nasional Indonesia. Lanjut, ini ada Adinda Elizabeth Rahmat yang mengupload detik-detik demo tolak RUU HIP ya. Kita oke scroll nanti sama aja yang kayak tadi kutipan pidatonya Soekarno. Jadi buat pelajarannya buat aku sih gini, sebelum kita action, bener juga kata Mas tadi, sebelum action tuh kita harus benar-benar paham teman-teman apa yang mau kita action kan. Jangan tiba-tiba ada isu terus kita langsung action tanpa mencari bukti-bukti atau sumber-sumbernya, yang itu bikin kita jadi terbawa emosi. Selanjutnya ada trending dari Mas Bisma, alumni SMES, yang lagi mesra-mesranya dengan pasangan barunya teman-teman. Mungkin buat para cewek-cewek SMES Blast di luar sana itu lagi patah hati karena melihat Mas Bisma sedang bermesraan dengan pasangannya. Sebenarnya berita ini tidak terlalu penting, tapi aku membahas sekedar untuk menghibur kalian cewek-cewek yang sedang halu atau sedang jomblo, memanaskan hati kalian gitu kan, biar bisa melihat bagaimana romantisnya orang berpacaran. Oke, ini ya trendingnya sama-sama patah hati semua. Netizen Indonesia yang mudah baper, mudah terbawa perasaan. Oke, mungkin habis ini kita bakal udahin AADT kali ini. Sebelum berakhir konten ini, aku mau ngingetin sama kalian semua untuk cerdas dalam menggunakan sosial media apapun, dan bijaklah dalam berkomentar atau membuat konten. Karena di masa sekarang jejak digital itu tidak bisa dihilangkan. Jadi kalian harus benar-benar berhati-hati. Jaga tulisan kalian, jaga konten kalian, karena milenial sekarang itu adalah milenial yang cerdas. Oke, dari aku cukup. Terima kasih sudah menonton dan selamat beraktivitas. Makasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys. Bye.